Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali di udara di gelombang 10.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family bersama saya BKG yang insyaallah akan menemani Anda dalam program rutin kita setiap petangnya, yaitu program Ngaji From Home, di mana kita akan mendengarkan kajian, dan pada petang hari ini kita akan mendengarkan kajian dari guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Said M. Hum dengan tema kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Untuk itu, bagi Anda sahabat iDream Radio yang ingin nanti bertanya kepada guru kita terkait dengan uraian tema kita pada hari ini, Anda bisa bertanya melalui nomor WhatsApp di 0822 988 1044. Atau bagi Anda yang menyaksikan kita melalui channel YouTube di channel iDream TV, Anda bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Dan insya Allah nanti sebatas waktu yang diberikan oleh guru kita untuk menjawab berbagai persoalan akan kita sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk menyimak kajian hingga tuntas, karena dengan bertambahnya ilmu tentu bertambah pula kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan uraian kajian dari guru kita, Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Said M. Hum dengan tema kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Kepada beliau, saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pendengar Radio Dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam juga tak lupa mari sama-sama kita sampaikan, kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pecinta Radio Dream dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui channel Radio Dream yang kita cintai ini, melalui jembatan udara ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan silaturahim yang memiliki nilai thalabul ilm, yang memiliki nilai majelis ilmu, majelis zikir, majelis muzakarah, majelis munaqasyah. Dan tentunya kita berharap dari perjumpaan ini kita sama-sama mendapatkan tambahan kekalan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta pendengar Radio Dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas tentang ahwalul Arabi qabla al-Islam, keadaan kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Tentu
Islam yang dimaksud adalah periode dakwah dan risalah yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dapat juga dikatakan keadaan bangsa Arab sebelum munculnya risalah nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan mempelajari nanti keadaan bangsa Arab itu, maka akan didapati sebuah konklusi, sebuah kesimpulan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sudah sangat tepat menurunkan seorang nabi dan rasul di jazirah Arab tersebut. Karena faktor-faktor kondisi yang melatar belakanginya sangat relevan atau sangat cocok mengapa Allah mentakdirkan Nabi dan Rasul terakhir di Jazirah Arab tersebut. Ya. Walaupun segala sesuatunya kembali kepada Allah yang Maha berkehendak. Ada satu ayat Al-Quran yang menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu sekiranya siapa yang dia jadikan Rasul terakhirnya, atau kepada siapa risalah kerasulan itu diberikan. Jadi kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, qudrah dan iradah, tentunya Allah Maha tahu segalanya. Tetapi kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran kaitan keadaan bangsa Arab sebelum Islam dengan datangnya risalah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar pecinta Radio Dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kondisi keadaan yang melatar belakangi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Di antaranya adalah al-halah ad-diniyah, latar belakang keagamaan. Kemudian al-halah as-siyasiyah, latar belakang politik. Kemudian al-halah al-ijtimaiyah, latar belakang sosial kemasyarakatan. Dan al-halah al-iqtisadiyah, latar belakang ekonomi. Para pendengar pecinta Radio Dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih menjelang 1 jam ke depan kita akan membahas latar belakang kondisi keadaan bangsa Arab sebagaimana yang sudah disebutkan poin-poinnya tadi. Baik, kita mulai dari yang pertama, al-halah ad-diniyah, latar belakang keagamaan. Perlu kita ketahui bahwa di Jazirah Arab saat itu masyhur, dikenal oleh masyarakat di kota Mekah khususnya, ada 4 agama yang berkembang menjadi satu tatanan keyakinan masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu. Jika disebut Jazirah Arab, maka ini meliputi kawasan yang sekarang kita sebut dengan wilayah Timur Tengah kurang lebih. Ya. Di mana
Hijaz atau Mekah termasuk di dalamnya. Nah, ada 4 agama yang sangat masyhur populer. Yang pertama adalah agama Yahudi. Yang kedua Nasrani, yang ketiga Majusi, dan yang keempat ya agama Wasan atau Wasaniyah, yaitu agama berhala. Disebutnya memang agama berhala, udah Wasaniyun, orang yang menyembah berhala, menyembah ausan, ya. Kalau bahasa populernya paganis, kaum paganis, kaum penyembah berhala. Itulah 4 agama yang cukup dominan di sekitar Jazirah Arab pada saat itu. Agama Majusi, kita mulai dari Majusi dulu, itu berkembang banyak di Jazirah Arab, wilayah bagian timur, ya. Termasuk peta wilayah sekarang ini, ya. Irak, Iran, dan seterusnya. Kurang lebih ya. Kemudian agama Kristen. Agama Kristen itu mendominasi banyak wilayah yang luar biasa, ya, dengan batasan yang sangat luas. Spektrum wilayah pengaruhnya itu yang memang mendapatkan perlindungan secara spesial, resmi menjadi sebuah agama yang ditopang oleh negara dan pemerintahan besar yang kita kenal dengan Imperium Romawi. Romawi waktu itu sudah berdiri 2 pusat kerajaan Romawi besar, ya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Dua-duanya adalah merupakan imperium yang berdiri di atas, ya, keyakinan Kristiani. Hanya saja beda mungkin mazhabnya, pahamnya, ada Kristen Ortodok, ada Kristen yang lainnya, ada Kristen Eropa Barat, ada Kristen Eropa Timur. Nah, itu gambaran tentang agama Kristen yang sudah luar biasa, cukup meluas, tersebar saat itu. Yang ketiga, agama Yahudi. Agama Yahudi ini juga termasuk pemeluk agama yang tua juga, ya. Perseteruannya dengan kaum Nasrani, ya, sudah merupakan rahasia umum dalam sejarah. Bahkan ini pun diungkap dalam Al-Quran bahwa Yahudi dan Nasrani saling berseteru satu dengan yang lain. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang orang Nasrani, ya, nggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani juga bilang orang Yahudi tidak ada apa-apanya, orang Yahudi bilang orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Itu semua tertera di dalam Al-Quran. Nah, lalu bagaimana orang Yahudi ini, ya, kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk dia tinggal di kota Yathrib, ya, kota yang, ya, hanya 400 km lagi sampai ke kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sedikit latar belakang sejarahnya, kaum Yahudi ini adalah, ya, orang yang memang pertama memiliki arogansi yang sangat kuat, kesombongannya, merasa ketinggiannya sebagai ras manusia, ya, itu tentu, ya, sudah lama juga menjadi the common enemy, musuh bersama di Imperium Romawi. Mereka tidak disenangi, sehingga akhirnya mereka menjadi bangsa yang berdiaspora. Diaspora itu bangsa yang mengembara, menjelajah ke berbagai pelosok negeri. Nah, di antara beberapa entitas mereka itu, ya, mengembara, melakukan perjalanan jauh ke gurun pasir, sampailah di Yathrib, ya, yang kita kenal dengan, ya, kota Madinah sekarang ini. Jadi orang Yahudi sampai di situ. Nah, disitulah orang Yahudi, dia terus mempelajari kitab sucinya, bahkan tidak jarang pendeta-pendetanya banyak didengar oleh
para pendatang ya yang kemudian mampir ke Yasrib akan melakukan perjalanan lagi ke Syam dan seterusnya. Dari situlah mereka banyak berhubungan dengan pendeta-pendeta Yahudi. Ya, jadi sedikit catatan orang Yahudi kenapa sejarah sampai ada di Madinah, di Yasrib, ya karena mereka sebetulnya sudah mendapatkan dalam kitab suci Taurat mereka akan datangnya Nabi akhir zaman. Jadi mereka semakin merasa dekat dengan kawasan titik di mana Nabi akhir zaman akan didatangkan. Baik, jadi sudah 3 agama tadi disampaikan. Nah, agama lokal yang dianut oleh masyarakat kota Mekah adalah Dinul Awthan, agama paganis. Ini tidak ada nama agama formalnya. Dia hanya sebuah kredo, hanya sebuah keyakinan, hanya sebuah kepercayaan turun-temurun yang diwariskan sedemikian rupa oleh abahum, nenek moyang mereka. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu sering-sering disebut walau kana abahum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, walaupun nenek moyang mereka tidak bisa mengerti apa-apa, tidak menggunakan akal pikirannya dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya, tapi sudah terlanjur sebagai sebuah warisan kepercayaan. Nah, itulah yang terjadi di kota Mekah. Ya, baik. Jadi status agamanya penduduk masyarakat kota Mekah khususnya adalah para penyembah berhala, dan bahkan kota Mekah menjadi ya markaz wasaniyah, pusat penyembahan berhala terbesar di Jazirah Arab dan dikunjungi oleh banyak para penziarah. Ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Irak, ada yang datang dari Syam, ya. Dan bahkan ada yang nyebrang dari benua Afrika. Jadi sudah sangat terkenal kota Mekah itu. Nah, tentang agama berhala ini dari mana bermula? Jadi dalam sejarahnya kalau kita tarik lagi lebih jauh, ya, sejarah kota Mekah itu bahkan dari titik nol. Ya, nggak ada orang siapa-siapa di Mekah, lalu Nabi Ibrahim datang bersama Ibunda Hajar. Ibunda Hajar menggendong putranya Ismail yang masih bayi, sampailah dia di tempat ya, di mana sekarang Ka'bah dan Masjidil Haram berada. Itu tempat bersejarah sekali itu. Jadi dimulai pertama dari hanya 3 orang, Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Ismail. Kemudian qadarullah Allah berikan rizki. Ibunda Hajar setelah ditinggal oleh Ibrahim kembali berdakwah, tinggal berdua di tengah tanah yang gersang, tandus, ya. Yang dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim menitipkan kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku menitipkan keluargaku Hajar dan Ismail ini di satu lembah yang tidak ada tanaman, tetapi tempat ini atas perintahmu itu kelak nanti akan dibangun rumahmu yang dimuliakan dan dihormati. Baitullahil Haram. Itulah sejarah awal Nabi Ibrahim mengisyaratkan tempatnya tidak jauh di tempat dia menitipkan kepada Allah Ibunda Hajar dan Ismail. Nah, tingkatnya kemudian Allah menganugerahkan Hajar dan Ismail yang ikhlas ditinggal kembali. Nabi Ibrahim berdakwah jauh, pergi ke suatu tempat, keluarlah sumber mata air. Dari hentakan ujung kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dan ternyata air itu berlimpah. Berlimpah itu sampai ketika keluar mata airnya itu meluber kemana-mana. Makanya disebut Zam-Zam. Zam-Zam itu dari bahasa Arab kuno, ya. Jadi orang bahasa Arab kuno dulu kalau bilang Zam-Zam, Zam-Zam itu maksudnya airnya itu supaya kumpul, dia tidak boleh lari kemana-mana, ya. Sehingga dibuatlah pagar-pagar sumurnya supaya air itu tetap
terjaga. Nah, itulah sedikit tentang sejarah Zamzam. Nah, walhasil Nabi Ismail lah yang kemudian tumbuh membesar menjadi orang yang dewasa dan diangkat menjadi pemimpin leader pertama di Mekah tersebut. Dan kemudian turun menurun terus kepada berapa banyak generasi sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada awalnya sebagaimana bawaan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa penduduk Mekah itu adalah muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, ya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, ya, tiba-tiba ada orang yang iseng. Ada orang yang iseng, ya, seorang tokoh ini di kota Mekah yang sebelumnya di dekat Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam steril, juga nggak ada apa-apa, ya, nggak ada tambahan sesembahan apapun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang iseng. Setelah melakukan perjalanan ke negeri Syam, di sana melihat ada beberapa kalangan menyembah patung berhala, dilihatnya bagus, dilihatnya indah, dilihatnya cakep. Nah, dibawalah akhirnya patung berhala itu salah satunya ke negeri Mekah. Ya. Nah, akhirnya disitulah mulai terjadi tradisi penyembahan penyembahan berhala, dan berhala itu kemudian tidak hanya 1, 2, 3 dan seterusnya semakin banyak sampai berjumlah 360 kurang lebih berjejer di samping kanan kiri Ka'bah. Maka terjadilah ritual peribadatan yang sinkritisme, artinya mencampur adukan antara keyakinan Islam dengan keyakinan kemusyrikan warga masyarakat di kota Mekah. Mereka tetap menyebut Ka'bah itu rumah Tuhan, tetap keyakinan mereka kepada Tuhan juga sering mereka sebut-sebut, ya. Wa idza sa'altumuhum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kalian tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka pasti akan menjawab Tuhan, Allah. Ya, jadi keyakinan tentang adanya Tuhan tetap ada. Jadi masyarakat Kota Mekah bukan masyarakat yang ateis, tapi masyarakat yang beragama. Hanya saja sudah terkontaminasi oleh polusi keyakinan yang lain, yaitu keyakinan paganisme. Nah, situasi itulah yang terus berlanjut, bahkan Tuhan-Tuhan mereka pun disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm kalau tidak salah, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat, ya, bagaimana Tuhan Latta dan Tuhan Uzza, tambah lagi satu Tuhan Manat yang lainnya, itu disebutkan dalam Quran. Jadi simbol-simbol ketuhanan dalam bentuk berhala, patung-patung sesembahan itu sudah sangat populer di kota Mekah, tidak hanya di samping Ka'bah tapi juga di perkampungan-perkampungan, di kabilah-kabilah yang besar, ya, sesembahan Tuhan berupa berhala itu sudah menyebar kemana-mana. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi bangsa Arab pada waktu itu, khususnya di kota Mekah, ya, agamanya adalah agama berhala. Ya, baik, para pendengar pecinta Radio Dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang al-halah as-siyasiyah. Latar belakang politik. Nah, seperti apa kita memahami latar belakang politik bangsa Arab ini? Ya, sebelum datangnya Islam, berarti kita juga lebih spesifik lagi nih. Ya, secara khusus kita bicara tentang latar belakang kehidupan politik di kota Mekah, ya, yang menjadi sentral kekuatan politik, ya, bangsa Arab pada waktu itu, karena Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Baik, kondisi
politik yang ada waktu itu, ya, khusus untuk kota Mekah dan sekitarnya, itu lebih kepada sistem politik kekabilahan yang mereka bangun sedemikian rupa, kerjasama antar kabilah, ya. Kemudian di dalam kabilah itu ada dinasti-dinasti, ya, makanya kita kenal ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Makhzum, ada Bani Khuza'ah, ada Bani Adi, ya, ada Bani Abdiddar, banyaklah. Semua itu dinasti-dinasti, ya, keluarga-keluarga besar yang turun-temurun tinggal di kota Makkah tersebut. Jadi mereka ini membangun sistem politik kolektif kolegial yang saling menopang di antara mereka, saling sepakat, kompak, kerjasama atas sebuah upaya mempertahankan kehormatan dan eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa yang mereka sebut dengan kaum Quraisy. Nah, jadi apa saja itu yang mereka kembangkan, ya, pada saat Islam belum datang. Yang pertama adalah kepemimpinan kolektif, ya, yang disepakati bersama oleh mereka, dan ini merupakan salah satu di antaranya adalah warisan dari salah satu keturunan kakek Nabi yang di atas. Yang kalau kita baca silsilah nasab Nabi itu kita akan bertemu dengan satu sebutan nama, yaitu nama Qusay. Qusay, ya. Jadi Qusay ini kan kakeknya Nabi, tapi yang udah sekian ke atas, ya. Itu ternyata orang yang memang sedikit banyak punya wawasan politik yang cukup tajam juga. Maka sejak di zaman kakek Nabi yang bernama Qusay inilah di Mekah itu didirikan apa yang disebut dengan Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu kalau dalam konteks sekarang ini ya sebetulnya boleh disebut kantor pemerintahan, di mana dilakukan musyawarah, dilakukan perundingan, dilakukan pembahasan masalah-masalah yang penting terhadap kebijakan-kebijakan yang harus mereka keluarkan sebagai pembesar-pembesar di kota Mekah. Itu Darun Nadwah. Itu dikenal. Nanti ketika ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun Darun Nadwah itu masih ada. Jadi cukup lama juga berjalannya. Nah, di dalam Darun Nadwah inilah kemudian, ya, disepakati di kalangan mereka tentang apa yang disebut dengan distribusi kekuasaan. Ya. Jadi ada tauzi al-wilayah, pembagian otoritas kekuasaan atas amanah-amanah yang harus dijalankan, ya, oleh masing-masing anggota dari kabilah Quraisy tersebut. Ya. Nah, satu contoh misalnya, ketika mendekati zaman diutusnya risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu struktur politik di kota Mekah sudah lama terbangun. Misalnya pembagian kekuasaan untuk urusan militer peperangan itu diberikan kepada Bani Umayyah. Di Bani Umayyah ini diantaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, termasuk dari kalangan Bani Umayyah. Ini kalangan-kalangan pejuang militer kebanyakan. Termasuk Abu Sufyan juga dari kalangan Bani Umayyah. Dan nanti ke bawahnya Muawiyah dan seterusnya adalah kalangan Bani Umayyah. Ya. Nah, kemudian yang ada lagi diberikan kewenangan untuk memegang panji
dalam peperangan. Panji-panji atau disebut dengan sahibul liwa, pemegang bendera. Siapakah pemegang bendera ini? Ya, amanahnya diserahkan kepada namanya Bani Abdiddar. Ya, kita agak detail nih ya untuk menghafal hal-hal ini semua supaya lebih jelas ya, penggambaran latar belakang politik bangsa Arab waktu itu. Bani Abdiddar ya di antaranya kita kenal, kemudian nanti tokohnya adalah Mus'ab bin Umair ya, disebut di belakangnya Al-Abdari dari Bani Abdiddar. Nah, ini orang-orang tangguh juga, orang-orang lapangan, orang-orang pemberani semua. Karena pemegang panji, bendera, liwa dalam peperangan itu adalah simbol kekuatan bala tentara. Jadi tidak boleh jatuh panji itu. Ya, maka ketika jatuh tidak terpegang, maka dia akan menjadi sebuah kejatuhan moral ya, seluruh pasukan yang ada. Kemudian urusan diplomasi diserahkan kepada Bani Adi. Bani Adi, siapa ini di dalamnya? Bani Adi kemudian yang kita kenal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya Umar bin Khattab itu sejarahnya adalah sosok seorang diplomat yang ulung dalam berbicara, tegas dalam berkata. Maka dapat dikatakan Umar bin Khattab memang tumbuh besar di kalangan keluarga besar diplomat. Jadi diplomasi untuk datang kepada pihak lain, bangsa lain, menjadi delegasi utusan kepada bangsa lain itu adalah keluarga besarnya Umar bin Khattab. Nah, lalu keluarga Rasul, keluarga besar beliau kebagian apa dalam distribusi politik kekuasaan waktu itu? Keluarga besar Nabi atau yang disebut dengan Bani Hashim itu kebagian tanggung jawab penuh terhadap seluruh kemaslahatan Masjidil Haram. Juga termasuk bagaimana memakmurkannya, bagaimana memberikan khidmat pelayanan kepada para penziarah, maka di situ adalah amanahnya keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi lahir, kakeknya Abdul Muttalib itulah yang menjadi merbot atau juru kuncinya Ka'bah Masjidil Haram. Ya, ketika Ka'bah diserang oleh Raja Abraha pun yang pasang badan adalah datuk Nabi Abdul Muttalib. Nah, salah satu keluarga Nabi itu berperan serta aktif dalam memberikan pelayanan kepada para penziarah, baik memberikan minum, memberikan makan bagi mereka yang habis perbekalan dan sebagainya. Itu jiwa sosialnya itu sudah sangat dikenal. Bani Hashim itu di samping juga memakmurkan masjidnya, menyiapkan sarananya segala macam. Nah, ini masuk dalam Al-Qur'an. Makanya disebutkan oleh Allah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Ayat ini menggambarkan dua persoalan yang Allah angkat menjadi wahyu. Pertama adalah fenomena jiwa sosial masyarakat kota Mekah diwakili oleh Bani Hashim yang sangat dermawan. Yang kedua, persoalan lain ketika Allah telah mewajibkan manusia untuk beriman kepadanya dan kepada hari akhirat. Ya. Jadi dua-duanya ini diangkat oleh Allah, tapi Allah dengan nada mempertanyakan, mengkomparasi, apakah kebaikan sosial itu kemudian dapat disamakan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya adalah mereka orang Mekah orang-orang baik, orang-orang yang berjiwa sosial, tapi mereka masih belum beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka jiwa sosial mereka yang hebat itu tidak ada atau tidak bisa menebus atau menyamai nilai-nilai keimanan kepada Allah dan hari akhirat.
Makanya bentuk pertanyaannya tadi, ya, apakah kalian jadikan meminumkan para penziarah, para pengunjung haji, ya, dan memakmurkan masjid ini sama dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi itu yang terjadi demikian untuk terbelakang politik. Jadi keluarga Nabi itu spesial memang untuk ngurusin kawasan Masjidil Haram. Termasuk misalnya mengganti kiswah Ka'bah, itu termasuk ya amanat tugas daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pecinta pendengar Radio Dream yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada keadaan politik. Ya, politik pemerintahan mereka kecil. Dia hanya cakupan kawasan yang mereka bisa kontrol saja, ya, dan lebih kepada pusat penyembahan berhala saja, dan itu pun di Mekah yang paling besar. Kalau dibandingkan dengan adanya Imperium Persia, Imperium Romawi, mereka itu nggak ada apa-apanya, ya. Bahkan mereka memandang orang-orang Romawi itu sebagai orang-orang yang sangat besar, yang sangat perkasa dan nggak bisa ditembus, kira-kira begitu. Jadi mereka menyadari ya, mereka secara kekuatan politik sangatlah kecil. Karena itu masyarakat Mekah dia tetap sangat takjub, sangat takzim kepada apa saja yang mereka sebutkan waktu itu sudah disebut juga tentang ahlul kitab. Ya, mereka yang bisa membuka kitab Injil, kitab Taurat, nah, mereka disebut para rahib, dan orang-orang Arab sangat appreciate, kagum dengan mereka, sehingga perjalanan dari Mekah ke negeri Syam untuk berniaga itu seringkali disempatkan oleh mereka untuk mampir mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rahib, ya, para ahlul kitab di Syam. Baik, jadi para pecinta pendengar Radio Dream, hubungan antara kekuatan politik lokal di Mekah dengan Imperium Romawi Persia itu sebetulnya ketika zaman Nabi nanti, para sahabat itu pun mengamati situasi perkembangan antara Romawi dan Persia. Jadi suatu ketika para sahabat mendengar bahwa Persia berhasil mengalahkan Romawi, maka para sahabat pun merasa bersedih. Ya, kenapa para sahabat bersedih? Karena para sahabat sebetulnya masih punya harapan besar kepada Romawi, karena mereka betapapun adalah ahlul kutub as-samawiyah. Jadi sebetulnya orang-orang yang sudah memiliki kitab-kitab suci dari langit, terlepas dari itu kemudian dirubah oleh mereka sendiri, tapi mereka dikenal ahlul kitab. Adapun Persia itu tidak punya sejarah dengan kitab samawi. Jadi dalam timbangan dakwahnya akan lebih susah, ya, menyampaikan dakwah risalah kepada orang-orang Persia ketimbang kepada orang-orang Romawi. Makanya para sahabat bersedih mendengar Romawi pernah suatu ketika dikalahkan oleh Persia di satu wilayah, di satu tempat, ya. Dan itulah yang kemudian akhirnya Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan jawaban atas kegundahan para sahabat itu. Maka kita dapatlah ada ayat dalam surat Ar-Rum ayat 1. Gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Telah dikalahkan Romawi di satu dataran rendah. Akan tetapi mereka setelah mengalami kekalahan mereka kembali akan menang. Nah, jadi ini sebuah pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat pun kembali bersemangat, kembali girang untuk mendengarkan isyarat kemenangan Romawi tersebut. Jadi seperti itu pasang surut gambaran kekuatan politik yang ada di kota Mekah. Ya, baik. Sedikit saja menyinggung tentang kekuatan politik pada waktu itu. Kalau bicara tentang Romawi itu sudah hampir 2 abad lebih. Ini baru bicara Romawi Timur, ya.
Karena kota Konstantinopel yang didirikan oleh Kaisar Konstantin itu kurang lebih di tahun 350 Masehi. 350-an. Sementara Rasulullah SAW lahir itu di tahun 571 Masehi. Ya, kita bisa hitung. Ya, hampir 2 abad lebih menjelang 3 abad jarak antara Romawi Timur sudah berdiri sebuah imperium besar dengan ibu kota Konstantinopel atau benteng Konstantinopel yang begitu kuat. Sementara di Mekah baru lahir seorang bayi Muhammad ya yang 40 tahun kemudian diangkat menjadi rasul. Jadi secara kekuatan politik keadaan bangsa Arab sebelum Islam itu ya sangat ketinggalan jauh ya, dibanding dengan imperium Romawi yang sudah ada waktu itu. Tapi sejarah membuktikan kemudian Islam memiliki spirit energi yang luar biasa dalam membuktikan eksistensinya bahwa Islam ya itu dapat unggul dan dapat bisa menang di atas yang lain. Sebagaimana yang Allah pesankan liyuzhirahu 'alad dini kullih, bahwa Islam diturunkan, risalah diberikan kepada Nabi Muhammad agar supaya bisa mengungguli agama-agama yang lain, bisa tampil menang secara value, secara nilai, secara spirit, secara ajaran, secara pesan-pesan moral pada pemeluk-pemeluk agama yang lain. Jadi seperti itu yang kita pahami. Baik, dikit lagi yang ketiga sekarang al-hala al-ijtimaiyah, keadaan sosial kemasyarakatan. Masyarakat bangsa Arab sebelum Islam secara umum dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah bukan berarti masyarakat yang bodoh, tunawisma, tuna aksara, dan berbagai penyandang tuna-tuna lainnya. Tidak. Mereka disebut jahiliyah karena kebodohan mereka terhadap masalah keyakinan saja. Kebodohan terhadap masalah keimanan. Kebodohan terhadap pola jalinan hubungan kepada Tuhan yang salah praktek, ya, salah terapan, ya, salah menata keyakinan. Itulah kejahiliahan yang sesungguhnya dimaknai pada bangsa Arab. Ya, jadi bukan berarti bodoh, tidak memiliki intelektualitas, tidak memiliki ketajaman berpikir, tidak. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang sudah sangat luar biasa. Ya, tentang ilmu astronomi saja, perbintangan itu mereka bagaimana bisa jalan bermil-mil jauhnya di tengah padang pasir tapi tidak tersesat karena mereka sudah bisa membaca juga ya arah petunjuk langit tentang bagaimana mengarungi perjalanan di padang pasir. Maksudnya memahami bintang-bintang yang bertebaran di atas langit sebagai petunjuk arah mereka, sebagai kompas mereka melakukan sebuah perjalanan. Itu dalam konteks sekarang kurang lebih ilmu astronomi. Jadi mereka juga orang yang sudah sangat. Belum lagi di bidang bahasa, sastra, banyak pujangga-pujangga, banyak penyair-penyair. Itu menunjukkan mereka sebetulnya tidak semuanya dalam pengertian bodoh. Bahkan mereka bisa bertahan di gurun Sahara, ya, membangun kehidupan perekonomian mereka luar biasa dengan jiwa dagang, jiwa niaga yang luar biasa. Itu pun juga menunjukkan mereka jahiliyah dalam pengertian keyakinan. Ya, kemudian juga jahiliyah dalam pengertian moralitas, akhlak. Karena tidak ada tuntunan Islam, mereka seenaknya menata kehidupan sosial mereka sendiri. Jadi peranata kehidupan masyarakat itu mereka bangun berdasarkan asumsi-asumsi saja. Dan sudah barang tentu didominasi dan dipengaruhi oleh hawa nafsu mereka sendiri. Ya, jadi salah satu contoh saja ya, hubungan sosial sampai kepada lembaga perkawinan. Jadi waktu itu di kota Mekah dan sekitarnya, ya perkawinan antara dua orang laki-laki wanita sesuatu yang lumrah, tapi prakteknya memang bisa bermacam-macam. Dan salah satu yang paling selamat, yang paling bersih, yang tidak terkontaminasi oleh kejahiliahan adalah apa yang disebut dengan an-nikah. Jadi nikah dalam pengertian ya, nikah yang kemudian ketika Islam datang nanti ya dengan syariatnya benar-benar sesuai seperti apa yang disyariatkan oleh Islam. Ya, ada khitbah, ada akdun nikah, ada dihadirkan kedua belah mempelai, ya, dan setelah itu
pernikahan dilangsungkan. Termasuk pernikahan Abdullah dan Ibunda Aminah itu juga termasuk praktek pernikahan yang kemudian diajarkan di dalam Islam. Gitu. Jadi waktu itu ada disebut dengan an-nikah, ada as-sifah. Ya. Ahallallahu nikah wa harramas sifah. Allah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan pergaulan bebas. As-sifah itu pergaulan bebas. Nah, itulah dimensi sosial salah satunya di tengah masyarakat sebelum datangnya Islam itu adalah boboknya moralitas mereka dalam pergaulan bebas mereka. Sehingga macam-macam polanya itu di Mekah itu ya ada yang pergaulan bebas, ada yang orang tua mendagangkan anaknya menjadi mucikari, menjadi trafficking buat anaknya. Sehingga dalam surat An-Nur itu ada larangan agar orang tua tidak menjadikan anak-anak mereka sebagai ya pekerja seks, ya. Itu ada di dalam surat An-Nur itu. Karena memang fenomenanya dulu terjadi hal seperti itu. Ya. Jadi orang perempuan ya nikahi oleh banyak orang laki-laki, kemudian ketika lahir anaknya maka yang menentukan adalah ya, orang pintar di kalangan mereka kepada siapa anak ini kemudian dinasabkan. Itu sampai begitu. Jadi itu sudah sangat dikenal. Termasuk juga yang disebut dengan bugot ya, bukan bugot ya, pelacuran itu ya, al-bugha ya, itu sudah sangat lumrah. Sehingga ketika Ka'bah pernah direnovasi oleh salah seorang tokoh Quraisy, membuat ketentuan siapa saja boleh menyumbang Ka'bah ini untuk direnovasi, dibangun kembali, diperbaiki. Ya, satu-satunya yang ditolak adalah ya kalau dana itu berasal dari sumber-sumber pelacuran. Jadi waktu itu orang Quraisy masih waras juga. Jadi kalau dari sumber pelacuran mereka kagak mau terima untuk membangun dan merenovasi Ka'bah tersebut. Ini juga semacam satu kuasa Allah melindungi rumahnya sehingga tidak ya tersentuh oleh dana-dana yang haram saat itu. Baik. Yang terakhir sekarang al-halah al-iqtisadiyah. Latar belakang keadaan ekonomi bangsa Arab itu Masya Allah. Bangsa Arab itu orang yang nomaden. Ya. Sejarahnya pada masa lalu ya. Bangsa Arab orang yang dikenal gigih memang berjuang di satu kawasan yang sesuai dengan kondisinya. Ya. Kalau Allah kasih dia lahan subur pertanian, maka dia akan menjadi seorang petani yang sukses, berhasil melakukan budidaya cocok tanam yang terus berkembang sampai sekarang. Termasuk contohnya di Yasrib. Ya, di Madinah perkebunan kurma terus masih berjalan. Karena masyarakat agraris dari dulu. Nah, sedangkan masyarakat kota Mekah ini bukan masyarakat agraris, perkebunan tidak ada, tanahnya tandus, kering. Maka andalan satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah melakukan bisnis trading. Jadi bisnis jual beli barang. Sehingga kota Mekah sebelum datang Islam adalah kota yang memiliki karakter trading society, masyarakat pedagang, masyarakat niagawan, ya. Sehingga lahirlah saudagar-saudagar ulung di Mekah. Dan kegiatan perekonomian kota Mekah ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ya. Demi iring-iringan kafilah dagang Quraisy. Jadi kafilah dagang yang begitu banyak itu menandakan roda perekonomian kota Mekah terus berjalan, itu diabadikan dalam Quran. Ternyata mereka orang-orang yang unggul di bidang perekonomian, bukan orang-orang yang bodoh. Tidak bisa menghitung, tidak bisa berbisnis, tidak. Mereka adalah pebisnis ulung. Ya. Bahkan iring-iringan kafilah dagang mereka itu ya secara rutin ya melakukan perjalanan jauh pada 2 musim. Baik itu jatuh di musim panas maupun itu jatuh di musim dingin. Rihlatas syita'i was-saif. Begitu Al-Quran mengabadikan. Memberikan penekanan bahwa betapa perekonomian mereka itu sesuatu yang sangat luar biasa.
Jadi mereka karena masyarakat pedagang, yang mereka lakukan semuanya adalah mengolah semua yang ada lalu didagangkan dan untungnya lah yang mereka nikmati. Mereka bukan masyarakat produksi atau produsen, bukan. Jadi misalnya begini, mereka melakukan perjalanan ke Yaman, lalu di Yaman mereka beli berbagai macam barang-barang. Makanya salah satu sorban kesayangan Nabi itu berwarna hijau. Dan itu disebut oleh orang Mekah itu dikenal dengan burdah Yamaniyah. Jadi semacam sorban yang made in Yaman, produk Yaman. Ya begitu. Jadi dari Yaman melakukan perjalanan ke Yaman, dari Mekah ke Yaman, ambil barang-barang, kemudian bisa dijual lagi di Mekah, atau mereka bawa lagi kemudian barang itu ke negeri Syam, ya, lalu di negeri Syam itu mereka beli lagi barang-barang di sana, lalu mereka jual lagi ke Mekah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu gambaran yang ada. Nah, salah satu dalam sejarah itu yang dikenal sebagai handicraft kota Mekah atau dikenal sebagai home industry ya mungkin atau kerajinan kota Mekah itu adalah membuat selendang kecil atau shell. Shell itu untuk ikat kepala, untuk apa? Itu karena mereka orang yang suka dalam pertarungan, yaitu salah satunya adalah simbol shell atau ikat kepala yang mereka tenun. Ya, jadi itu disebut tenunan. Ya. Jadi itulah yang dikenal di masyarakat kota Mekah. Mungkin banyak kaum wanitanya mengisi waktu untuk menenun. Tenunan kain kecil saja, bukan yang besar. Makanya ini dijadikan dalam Al-Quran, dipinjam menjadi satu istilah dalam ayat, wala takunu kallati naqadat gazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi orang perempuan yang beraikan tenunannya setelah tenunan itu terikat kuat satu dengan yang lain. Itu dijadikan kalau dalam balaghah itu disebut dengan majaz isti'arah. Jadi kata-kata majazi dipinjam dari satu permisalan. Ya, janganlah jadi seperti orang perempuan yang mencerai-beraikan benangnya kembali setelah benang itu dipintal kuat satu dengan yang lain. Ini memberikan nasihat tentang keimanan yang sudah dipupuk sedemikian rupa, akidah yang sudah terbangun sedemikian rupa, jangan dipretelin lagi satu-satu dikit-dikit ikatannya, ya, sehingga akhirnya terjerumus kepada kemusyrikan dan sebagainya. Itu kira-kira. Tapi itu memberikan gambaran tentang sektor perekonomian sebelum datang Islam. Jadi ketika Islam datang pun Islam tidak menghapus semangat perekonomiannya. Makanya surat Quraisy itu ada pesan di ayat selanjutnya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi atamahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, jadi itulah kurang lebih 4 latar belakang keagamaan, latar belakang politik, latar belakang tadi sosial kemasyarakatan, termasuk juga moralitas dan akhlaknya, dan yang keempat adalah latar belakang ekonomi. Ya. Jadi secara ekonomi masyarakat Mekah itu masyarakat yang mandiri, masyarakat yang bertahan hidup, masyarakat yang punya survival life sangat tinggi, walaupun mereka tinggal di gurun tandus yang sangat gersang. Tapi karena satu-satunya yang membuat masyarakat Mekah itu berkah itu waktu itu adalah karena masih ya mereka bisa menikmati sumber mata air Zam-Zam yang hitungannya mungkin sudah kalau sampai sekarang ya itu sudah ribuan tahun yang silam. Sumber mata air Zam-Zam tidak pernah habis. Dan dalam sejarahnya ternyata Zam-Zam itu pernah berhenti, ya, para pendengar sekalian. Zam-Zam pernah berhenti tidak mengeluarkan airnya ketika praktek-praktek kemusyrikan sudah mulai dilakukan di dekat Ka'bah itu. Tertimbun, tertutup itu sumur Zam-Zam oleh praktek-praktek kemusyrikan sendiri. Karena mereka kalau menyembelih kurban itu sudah tidak lagi mengatasnamakan Allah, tapi mengatasnamakan sesembahan berhala mereka. Mengatasnamakan Latta, mengatasnamakan Uzza, mengatasnamakan Manat, mengatasnamakan Hubal. Nah, lalu dipotonglah di dekat situ dan kotorannya, limbahnya terus tidak
disadari akhirnya menutup sumber mata air Zam-Zam. Jadi mata air Zam-Zam itu pernah berhenti total. Masyarakat di situ betul-betul nggak bisa menikmati air Zam-Zam. Lalu kapan Zam-Zam ini mulai muncul kembali? Nah, ini dalam catatan Ibnu Hisham, yaitu justru air Zam-Zam muncul kembali pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kakeknya Abdul Muthalib ketika sedang mencangkul-cangkul daerah tersebut, tiba-tiba kemudian terkenalah satu titik yang menjadi sumber mata air Zam-Zam dalamnya, dan keluarlah mata air itu kembali, begitu. Sehingga Zam-Zam dihadirkan lagi oleh Allah karena menyambut datangnya lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pendengar pecinta Radio Dream yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa paparan terkait dengan ahwalul Arab qabla Islam, keadaan bangsa Arab sebelum Islam, yang kemudian semua keadaan itu dibalik dan dirubah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menuju kepada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pemaparannya. Insya Allah kita lanjut dengan dialog dan tanya jawab. Ya. Silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke. Siap. Terima kasih Ustaz atas uraian materi yang telah disampaikan. Semoga sahabat iDream dimanapun mereka berada, ya, bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita terkait dengan tema kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Bagi Anda sahabat iDream Radio dan juga sahabat iDream TV yang ingin bertanya kepada guru kita, ada waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan segala persoalan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh beliau terkait dengan kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Anda bisa bertanya melalui nomor WhatsApp di 0822 988 1044, atau juga Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube kita, di channel iDream TV. Insya Allah kita akan bacakan kepada guru kita atas waktu yang beliau berikan. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Arif Mahsun. Pertanyaan begini Ustaz. Ya. Apa saja perbedaan dan persamaan jahiliyah pada masa sebelum Islam dengan jahiliyah zaman sekarang? Nah, silakan Ustaz. Ya, baik. Menarik juga nih pertanyaan ini ya. Ya, Muhammad Kutub pernah menulis buku Al-Jahiliyatu fi Qarnil Ishrin. Jahiliyah abad 20. Ya. Jadi ya, secara pokok substansialnya atau hal yang substantifnya adalah masalah ya kesenjangan hubungan antara seorang makhluk kepada Khaliknya. Jadi ya, orang menjadi jahiliyah, dia jahil, dia bodoh, dia tidak ngerti bagaimana dia menjadi hamba Allah. Harusnya dia taat, harusnya dia patuh, harusnya dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Itu saja sebetulnya. Ya. Dari dulu sampai sekarang pengertiannya sebetulnya itu saja, karena masalah moralitas, masalah akhlak ini kan enggak. Dulu ada pergaulan bebas segala macam, sekarang ya juga sama saja semua nilainya, hanya saja mungkin spektrumnya, pengaruhnya, cakupannya, jangkauannya itu lebih dahsyat ya di zaman sekarang ini karena ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu ya. Dulu mungkin moralitas kebobrokan akhlak itu hanya sifatnya locally. Orang melakukan satu tempat sudah tidak mungkin merembet atau menyebar ke yang lain. Sekarang itu sudah sangat luar biasa sebarannya. Jadi itu saja kalau bicara tentang jahiliyah
masa lampau dengan jahiliyah masa sekarang. Jadi sekali lagi pengertian tetap sama, bahwa jahiliyah bukan berarti bodoh, pandir, idiot gitu ya. Tidak punya IQ atau apa, bukan soal itu. Ya. Orang pinter, orang hebat yang kasus mutilasi di apartemen kemarin itu di samping juga dengan pergaulan bebas kan? Masih pergaulan Iya, bebas. iya. Itu dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas itu di kampusnya itu. Cerdas. Cerdas, Iya. aktivis, ya mungkin IPK-nya juga tinggi sekali dan sebagainya. Tapi ya bukan itu apa namanya persoalannya. Dia karena ya kejahiliahan dalam dirinya karena tidak memahami bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh penanya kita, Bapak Arif Mahsun di Lampung Selatan, katanya Ustaz. Oh, Masya Allah. Jauh sekali itu. Beliau menyimak. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di nomor WhatsApp. Ya. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan budaya ilmu sebelum Islam datang. Karena kita mengetahui bahwa Rasulullah adalah orang yang disebut ummi, tidak bisa membaca. Apakah itu juga merupakan bagian dari budaya bangsa Arab yang mungkin ilmu pengetahuan ketika itu belum berkembang sehingga banyak orang yang buta huruf, termasuklah Rasulullah SAW. Silakan, Ustaz. Ya, bangsa Arab dikenal, mobil khusus di kota Mekah, itu kalangan ummi. La ya'riful qiraah walal kitabah. Tidak tahu bagaimana membaca, apalagi menulis. Ya, itu hampir dominan masyarakat Arab pada waktu itu, mobil khusus di Mekah. Karenanya, ya, yang mereka bangun adalah tradisi lisan. Tradisi lisan itulah yang mereka gunakan untuk menyampaikan message, pesan, berantai dari mulut ke mulut, dari ini ke ini, itu sangat kuat mereka. Ya, sehingga Allah berikan mereka memang hafalan yang begitu hebat, daya ingatnya. Ya. Ya. Lalu kemudian muncul para syuara, para pujangga, para penyair, ya. Itu pun juga ya mereka karena biasa bermain narasi bahasa begitu, dan sangat sedikit sekali memang yang betul-betul bisa memahami tulisan atau bisa membaca, bisa menulis. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul kalau dikatakan ummi memang betul-betul ummi, sama sebagaimana anggota masyarakat yang lain. Ya, Nabi juga tidak membaca, Nabi juga tidak menulis. Ya, makanya ketika disuruh oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in, Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in, Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in." 3 kali Rasul jawab jujur apa adanya bahwa beliau tidak bisa membaca. Gitu. Nah, ternyata hikmah di balik semua ini Nabi Allah takdirkan juga ummi untuk justru memberikan penguatan dalil, kekuatan argumen, jawaban yang pamungkas terhadap siapapun yang meragukan kalau seolah-olah Quran ini bikinan dan buatan Nabi. Kalau saja Nabi Muhammad dulu dikenal sebagai pujangga, penyair, pintar nulis, pintar baca, ya sudah jadi bahwa wahyu yang diturunkan langsung dituduhkan bahwa itu bikinan Muhammad. Tapi karena Nabi ummi, wahyu yang turun bahasanya sangat indah, sangat beda dengan yang lain. Itu sebuah jawaban sebetulnya bahwa itu benar-benar datang dari Allah, bukan dari pribadi Muhammad. Nah, hanya saja para ulama kemudian memastikan bahwa setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul mendapat wahyu, maka dengan izin Allah, istilahnya turunan ilmu yang Allah berikan, ilmu Allah ini kepada Nabi, itu langsung seiring Nabi mendapat wahyu, Nabi sudah mulai lepas dari statusnya sebagai orang yang ummi, buta huruf. Ya, jadi perlu dipahami nih. Jadi setelah mendapat wahyu, mendapat risalah, Nabi automatically Allah ajarkan juga sekaligus ilmu tentang membaca tadi. Jadi ya Nabi kemudian setelah itu bisa membaca, bisa. Ya, setelah diturunkan wahyu oleh
Allah. Membacanya tentunya adalah membaca wahyu. Jadi begitu memahami kedudukan pengertian ummi yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai sekarang pun kita ya salah satu sholawat kita itu juga menyebutkan sifat ummi pada Nabi, nggak ada masalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya, gitu. Jadi karena itu sebuah fakta yang ada, dan untuk menguatkan sekali lagi bahwa wahyu itu bukan bikinan buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz, kalau dikaitkan dengan kedudukan kebangsawanan Rasulullah SAW dan juga fakta sejarah bahwa beliau adalah seorang pedagang yang ulung yang dipercaya oleh Sayyidah Khadijah sebelum menjadi istri beliau. Apakah ini tidak menjadi sebuah kontradiksi gitu Ustaz? Misalnya begini, masa sih bangsawan, katakanlah begitu, tidak punya semangat untuk belajar membaca, atau seorang pedagang ulung dengan segala pernak-pernik transaksi, kemudian tidak mampu membaca. Ini kira-kira titik temunya di mana, Ustaz? Jadi dalam bahasa Jerman itu kalau nggak salah ya ada yang disebut dengan namanya Zeitgeist, semangat zaman. Ya, bahwa kehidupan ini berjalan sesuai dengan semangat zamannya pada waktu itu. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan muqtadul hal, ya, tuntutan kondisionalnya. Literasi, budaya literasi itu tidak dikenal di kalangan bangsa Arab waktu itu, dan mereka tidak terlampau membutuhkan hal tersebut untuk menjadi sebuah kebutuhan yang sifatnya massal. Ya, orang berdagang nggak mesti harus ada tulisan, yang penting dia bisa ngomong, dia tahu ini harga berapa, dia nawar berapa, dia ini beli berapa, dia mau jual berapa, itu udah pakai tadi tradisi lisan semua itu. Ya. Jadi yang penting kan semua berjalan, komunikasi berjalan, ya. Allah kasih ini bahasa untuk berbicara sebetulnya adalah sebuah modal yang sudah luar biasa untuk bisa bertahan hidup dengan komunikasi. Jadi ya karena situasi kondisi masyarakat Arab Mekah waktu itu memang nggak ada budaya literasi, ya Nabi juga mengikuti apa adanya alur kehidupan masyarakat. Ini juga untuk berikan jawaban bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, sama normally kayak anggota yang lain. Ketika Nabi lahir, semua bayi-bayi ada tradisi dititipkan di ibu susu di perkampungan. Nabi pun tanpa terkecuali, ya, sama seperti bayi-bayi lainnya. Nah, ini kalau nanti bahasan mengenai masa kanak-kanak Rasul kita akan bahas soal itu. Jadi, ya, sekali lagi Nabi dikenal orang yang saudagar ulung juga karena magang sama pamannya sukses, kemudian bawa dagangan Khadijah juga sukses. Itu lebih kepada karena Nabi punya attitude perangai yang memang bagus, disukai banyak orang. Mungkin dalam berdagang sih komunikasinya selalu membawa untung dalam dagangannya. Wallahu a'lam. Oke. Jadi memang ya beliau hidup di zamannya gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau kita mau compare dengan zaman sekarang mungkin ya tidak mungkin lah ya. Kalau zaman sekarang orang harus nulis. Oh ya. Rasulullah semuanya ada di sini. Betul. Betul, Ustaz. Baik, Ustaz. Masih ada pertanyaan, Ustaz? Terakhir lah mungkin kita akan bacakan pertanyaannya. Ya, baik. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh bangsa Arab, mengingat di dalam Al-Quran kan ada makanan yang diharamkan seperti babi. Apakah di zaman Rasulullah juga ada peternak babi misalnya? Silakan, Ustaz. Unik juga di pertanyaan, luar biasa nih, Masya Allah. Iya. Baru tumben pertanyaan begini ya. Jadi hurrimat alaikumul maitah walahmul khinzir. Ya, pertama yang penting kita sepakat bahwa itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian ketika sudah disebutkan dalam Al-Qur'an berarti sebetulnya diksi tentang khususnya lahmul khinzir itu berarti hewan itu ya tentu ada. Gitu ya. Hewan itu tentu ada. Ya, bisa jadi juga dikonsumsi oleh sebagian kalangan atau oleh orang-orang
yang memang kebetulan dia entah, kan masyarakat Arab juga masyarakat berburu juga, seperti paman Nabi Hamzah itu hobinya berburu. Nah, jadi berburu hewan padang pasir ya, atau berburu di mana tempat itu ya, mungkin namanya babi liar ada juga barangkali gitu kan. Babi liar ya. Tetapi secara umum memang kalau dipertanyakan mana yang digembala, mana yang diternak, mana yang dibudidayakan oleh bangsa Arab, itu memang tidak populer ya menyebut khinzir atau babi diantaranya. Ya, yang populer adalah mereka mengembala onta, mengembala kambing. Itulah dua spesies hewan sembelihan yang sangat masyhur pada saat itu. Jadi dasarnya orang Arab itu ya di kota Mekah wabil khusus memang tidak direkam itu, ya rekaman sejarahnya nggak ada mereka misalnya bikin babi guling atau apa, enggak, yang ada semua kambing. Mereka jalan kemana nyembelih kambing, maka dirikan kemah segala macam. Jadi ya kalaupun disebutkan dalam Quran itu, Al-Quran sudah membuat klausul untuk mengcover, untuk membackup ya bahwa lahmul khinzir ya itu dimanapun dia tetap diharamkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.